Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adi Arianto dari kelas 5B4, nomor NIM 18 20 10 200 282. Di sini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan dari Bapak Rizky sesuai dengan pemahaman saya mengenai apakah pengaruh sistem informasi manajemen ini berpengaruh pada klaster perkantoran pada saat pandemi saat ini. Jumlah pasien COVID-19 saat ini mencapai 1.968 kasus pada 248 klaster perkantoran. Nah, sedangkan pengertian SIM sendiri merupakan suatu sistem berbasis teknologi komputer yang menyediakan informasi secara akurat dan tepat waktu, sehingga dapat memudahkan untuk pengambilan keputusan. Tujuan utama SIM ialah menghasilkan output dengan mengolah input yang berupa data, kemudian memenuhi dengan mengolah suatu keputusan secara efektif dan menyebarkan informasi tersebut secara akurat. Yang kita lihat saat ini, jika ingin SIM ini akurat, itu semuanya tergantung pada individu atau subjeknya, yaitu manusianya. Apabila manusia itu menggunakan sistem ini dengan baik, maka semua permasalahan COVID mungkin dapat dicegah, setidaknya dapat ditanggulangi. Rumor yang saya dengar saat ini COVID dijadikan bahan politik. Nah, itu sama sekali bukan tujuan dari SIM. Jadi kembali lagi, jika orang-orang menggunakan SIM ini sesuai dengan tujuan, sesuai dengan aspek-aspeknya, maka COVID ini juga dapat ditanggulangi. Karena kita tahu sendiri bahwa berapa dana yang akan cair apabila ada terkonfirmasi pasien COVID yang positif. Kita kembali ke tujuan SIM, yaitu menghasilkan informasi. Kita terkait saat ini banyak sekali kabar-kabar informasi yang tidak begitu ada sebenarnya, atau hoax ya. Kebanyakan hoax, dan kemudian masyarakat itu tidak mengolah kembali secara matang. Jadi banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi saat ini, apalagi musim pandemi. Semua masyarakat yang kurang akan informasi ditakut-takuti dengan informasi yang tidak jelas sumbernya. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan tujuan SIM tersebut. Kemudian menyebarkan informasi tersebut secara akurat. Nah, secara otomatis informasi yang dikatakan itu sudah sangat tidak akurat. Maka dari itu kita sendiri lah yang harusnya memiliki kesadaran untuk mengurangi sebuah informasi yang tidak tahu sumbernya. Kemudian dalam klaster perkantoran, dalam suatu perusahaan, untuk mencegah penularan COVID tersebut, maka dibutuhkan komunikasi, kemudian kekompakan dari anggota perusahaan tersebut dengan menggunakan sistem informasi manajemen ini. Jadi informasi yang didapat mengenai COVID, kemudian cara mencegahnya, itu diterapkan di setiap perusahaan dan setiap karyawan. Apabila itu kurang memuaskan, maka
perusahaan dapat membentuk suatu tim yang memang ditugaskan khusus untuk penanggulangan COVID-19 ini, supaya penyebaran dalam klaster perkantoran dapat dikurangi atau diminimalisasi. Nah, mungkin itu pemahaman dari saya. Jadi intinya semua sistem informasi manajemen ini dapat berfungsi apabila penggunanya itu menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian komunikasi juga dibutuhkan. Sehingga marilah kita sama-sama bahu-membahu untuk mencegah COVID ini dengan cara menggunakan informasi data secara baik, tidak menyalahgunakan. Apabila di Indonesia ini orang-orangnya itu terkadang lebih suka hal-hal yang bersifat sementara dan itu cepat viralnya. Nah, itu yang dikhawatirkan nantinya. Mungkin itu pendapat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.